Tapi menariknya nih, di pemilu kali ini meskipun tetap banyak yang jadi NU musiman, tapi ada perebutan, persaingan. Cak Imin dan Mbak Yeni ini saling kayak beradu gitu loh untuk menunjukkan dirinya paling NU. Belakangan Ketua PBNU Gus Yahya Stakuf malah bilang, NU jangan dibawa-bawa lah ke politik. Halo dulur, gue Ahsan. Yang terus berulang dari pemilu ke pemilu adalah munculnya wong NU musiman alias Nahdliyin musiman. Ya siapa lagi kalau bukan elit-elit kita, para politikus kita yang lagi punya hajat. Mulai dari jadi caleg lah, bahkan sampai jadi presiden yang mendadak jadi NU gitu loh. Ya itu bisa gue maklumi sih, karena memang NU punya suara yang besar banget. Umatnya itu paling banyak di antara ormas-ormas Islam di Indonesia. Jadi ya untuk memenangkan pemilu sangat butuh kekuatan NU. Wong-wong NU musiman itu kemudian saling lah berebut pengaruh gitu. Berebut simbol-simbol NU, pokoknya jadi paling NU. Bahkan nih sampai-sampai ada yang rela ikutlah pelatihan kaderisasi. Padahal dia menteri gitu. Mau tuh ke bawah-bawah, push up. Cuman buat dapet jaket Banser. Terus disebut NU. Pas ngomong salam khas NU, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, belepotan. Gagal deh. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Oke. Ya, tapi begitulah tiap pemilu. Tapi menariknya nih, di pemilu kali ini meskipun tetap banyak yang jadi NU musiman, tapi ada perebutan, persaingan yang juga tidak kalah sengitnya. Justru di antara orang-orang NU sendiri, tokoh-tokoh yang memang asli NU sendiri. Ya, kayak ada Cak Imin dan Mbak Yeni. Cak Imin dan Mbak Yeni ini saling kayak beradu gitu loh untuk menunjukkan dirinya paling NU. Cak Imin ngomong bahwa PKB itu mewakili suara orang NU. Mbak Yeni pun juga sama. Sebagai anak Gus Dur, dia merasa juga mewakili orang-orang NU yang fanatik ke Gus Dur. Ya, boleh-boleh aja sih. Wabil khusus nih Cak Imin ya, khususnya Cak Imin. Cak Imin ini setelah dia deklarasi jadi wakil presidennya Anies Baswedan, makin gencar tuh untuk menebalkan ke-NU-annya. Dia ngomong di mana-mana bahwa ya PKB inilah dan terutama dirinya yang layak dipilih oleh orang NU. Bukan yang lain, kata dia. Soalnya, kata dia, ya PKB itu didirikan untuk menjadi saluran politik warga NU, bukan partai-partai lain. Dan dia sebagai ketua umum PKB otomatis merasa berhak tuh buat dapat suara orang NU. Meskipun sih belakangan ketua PBNU Gus Yahya Stakuf malah bilang, NU jangan dibawa-bawa lah ke politik. Oke, cakep bener itu Gus. Gue sepakat sama Gus Yahya. Nggak boleh ada yang nyeret-nyeret NU ke politik. Apalagi dijadiin pembenaran untuk menarik suara pemilih. Soalnya kalau kita mau balik lagi nih ke sejarah tahun 84 ketika terjadi khitoh Nahdlatul Ulama kembali sebagai ormas keagamaan, bukan lagi partai politik, itu sebenarnya NU sudah tidak berpolitik praktis. Ya nggak bisa ditarik-tarik untuk ke dalam politik praktis. Kira-kira gitulah. Jadi ya Cak Imin nggak bisa sih sebenarnya menarik-narik NU gitu. Lagian kan PKB sebagai partai politik dan NU itu memang berbeda. PKB ini itu dasarnya ya dari masyarakat gitu loh. Menjadi saluran aspirasi masyarakat untuk politik. Tapi kalau NU ini kan organisasi keagamaan yang semestinya ya netral. Nggak berpihak ke salah satu partai gitu loh. Toh kalaupun sejarah memang ngomongin bahwa PKB didirikan kiai-kiai NU, ya kiai-kiai NU. Tapi kan bukan underbow. Bukan turunan, bukan badan otonom resmi dari NU. Jadi nggak bisa tuh nyeret-nyeret NU ke dalamnya. Yang paling menarik nih, di antara kubu-kubuan nih, di antara tokoh NU yang lagi sengit, termasuk juga ada orang-orang lain nih, politikus-politikus yang jadi NU dadakan gitu kan.
Ternyata hasil-hasil survei membuktikan justru pilihan warga NU itu bukan ke tokoh-tokoh yang saling berebut NU itu loh. Nih misalnya survei LSI yang pada Desember 2022 lalu itu menunjukkan lebih dari 40% warga NU itu dukungnya Ganjar Pranowo. Bahkan di survei indikator yang menarik, 40% lebih pemilih PKB ya pilihnya Ganjar Pranowo. Dan yang terakhir nih survei Litbang Kompas yang baru-baru ini aja. Sama juga 25,6% warga NU itu baik di nasional maupun di Jawa Timur milihnya Ganjar. Jauh lebih tinggi daripada capres-capres lain yang muncul, yaitu Prabowo dan Anies Baswedan. Padahal kan Anies udah didukung PKB, udah ada Caimin loh sebagai cawapresnya. Kok tetap kalah ya sama Ganjar Pranowo? Menurut gua sih faktornya sederhana aja. Karena emang NU itu tidak bisa ditarik-tarik, tidak bisa kemudian dikerdilkan jadi simbol dan tokoh-tokoh elit tertentu aja. Nggak bisa kayak gitu. NU itu terletak pada prinsip dan nilai-nilainya. Dan warga NU nih semuanya udah tahu dan paham soal itu. Nilai-nilai ini tuh kalau kata dulu Al-Maghfurlah Kiai Sahal Mahfud, mantan Rois Am PBNU, itu salah satunya adalah soal politik kebangsaan. Jadi ya pemimpin yang paling mewakili politik kebangsaan itu ya berhak untuk dipilih warga NU. Lalu apalagi ada prinsip lain gitu yang namanya Mabadi Khairul Ummah. Atau ini prinsip-prinsip sosial keagamaan yang ada dalam NU yang turunannya itu ada apa? Adil, lalu ada istiqomah, lalu ada amanah, lalu ada apa lagi? Menepati janji. Di antaranya itu, prinsip-prinsip itu ya jelas dong bisa menjadi kriteria pemimpin yang layak dipilih. Di sini gua melihat dari rekam jejak Ganjar Pranowo ya menunjukkan hal itu. Ganjar ini terbukti adil kok. Dia itu rela berkolaborasi dengan masyarakat, tidak membedakan masyarakat yang A dan B untuk dijadikan partner kolaborasi. Bahkan dia itu memberikan kesejahteraan yang merata kepada semuanya, akses yang merata mau di bidang pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Ganjar juga istiqomah, konsisten. Untuk apa? Berjuang bersama rakyat. Dan itu terbukti dari capaian-capaian Ganjar juga di Jawa Tengah. Memberikan pendampingan kepada desa agar bisa lebih maju. Ya kan? Ganjar juga menepati janji, amanah. Yang itu juga dia buktikan. Dia tidak kerja-kerja politik, nggak kampanye keliling-keliling sebelum masa jabatannya selesai. Artinya kan dia amanah pada jabatannya. Sebelum tugasnya tuntas, dia tidak akan melangkah lebih jauh. Kelihatan kan dari sini. Lalu ada prinsip lain juga dalam NU, yaitu ada namanya tasamuh, toleran, tawasud, moderat, tawazun, seimbang. Dari sini kelihatan juga sebenarnya Ganjar juga mewakili hal-hal itu. Pertama, dari tasamuh dan tawasud lah, toleran dan moderat. Ganjar itu sangat menjaga inklusivitas di Jawa Tengah. Dia mempermudah izin pendirian rumah ibadah. Terus dia juga menyelesaikan konflik-konflik yang merusak kerukunan antar umat beragama. Gak cuma itu loh, bahkan nih Ganjar itu mendukung kesetaraan gender. Melibatkan OPD-OPD yang wanita untuk dijadikan posisi strategis. Artinya ya afirmasi. Dan itu kan sudah juga mewakili nilai-nilai tawazun. So kalau survei-survei tadi nih kemudian bilang Ganjar itu paling banyak dipilih oleh warga NU, ya wajar banget. Di sini kemudian pertanyaannya, emang masih mau tuh pada rebutan sana sini klaim NU, tapi melupakan yang paling penting, yaitu nilai menjadi warga NU, nilai menjadi Nahdien. Gue pikir ya sesimpel itu kok, nggak perlulah sampai kemudian ikut pelatihan banser lah, ujuk-ujuk kayak gitu, atau ngotot-ngototan sebagai yang paling berhak mendapatkan representasi NU. Balik lagi seperti kata Gus Yahya tadi, NU nggak bisa ditarik sana sini. Karena warga NU sendiri yang kemudian akan menilai siapa sih calon pemimpin yang bisa merepresentasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai keagamaan ala NU. Thank you, bye.